Luapnya aliran Kali Cabang Tengah merendam pemukiman di Jalan Raya Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok. Banjir dengan ketinggian hingga 50 cm juga akibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sejumlah pemotor nekat terobos banjir alami mati mesin. Banjir akibat kiriman debit air yang deras dari Bogor pasca hujan lebat yang terjadi Rabu kemarin. Mati. Oh, tadi nerjang banjir Pak ya? Iya, terjadi belum ada kesalahan. Biasanya gasnya nggak dimatiin, tapi mati gitu. Oh, mati. Oh, Pak. Tadi Bapak kan lewat jalan ini, Pak. Banjirnya kira-kira berapa senti sih, Pak? Jadi sekitar ada 70. Sering. Baik itu hujan deras maupun tidak, kalau memang dari arah hulu ada cukup tinggi curah hujannya, pasti akan naik di Simpang Mampang ini. Tadi air dari Bogor ya, Pak? Kiriman Bogor? Enggak juga. Dari wilayah kita kan ada wilayah Cipayung maupun di wilayah Cipayung Jaya itu kan juga masih wilayah Depok. Itu yang meluap Kali Ciliwung, Pak ya? Bukan, Kali Cabang Tengah. Kali Tengah. Kali Cabang Tengah. Pengendara yang sering melintasi jalan ini diimbau mencari jalan alternatif agar tidak terjebak banjir dan kemacetan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyeng Rizky melaporkan. Ribuan buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali menggelar unjuk rasa dengan memblokade jalan di depan gerbang tol Cibitung. Aksi unjuk rasa berujung ricuh saat petugas kepolisian berusaha menghalau massa. Saling dorong antara petugas kepolisian dan massa buruh terjadi di depan gerbang tol Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah petugas kepolisian berusaha menghalau massa aksi yang mencoba blokade akses jalan gerbang tol Cibitung menuju kawasan MM 2100. Kericuhan pun nyaris terjadi antara petugas dan massa pendemo. Massa buruh menuntut Pemprov Jabar menaikkan upah minimum kabupaten kota yang sebelumnya sudah diajukan pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar 13,99%. Massa juga menolak penetapan UMK yang berdasarkan PP nomor 51 tahun 2023 karena dinilai tidak berpihak pada kaum buruh. Dan apabila hari ini tanggal 30 November 2023 jam 12.00 batas penetapan UMK, kalau seandainya tidak sesuai dengan rekomendasi yang kita sudah ajukan, buruh akan tetap bertahan meminta SK itu direvisi. Apa yang terjadi nanti? Kemungkinan kawan-kawan paham, hari ini sudah terjadi gesekan, hal yang wajar di lapangan. Sementara itu, sejumlah buruh terlibat keributan dengan pengemudi truk saat aksi blokir jalan di pintu keluar gerbang tol Bekasi Barat. Pasalnya, aksi buruh akibatkan kemacetan kendaraan yang cukup panjang. Aparat Polres Metro Bekasi pun turun tangan untuk melerai keributan. Dalam aksi ini, massa buruh memblokir jalan dengan sepeda motor dan panggung orasi. Jam Pak, dari jam 11 saya. Ini tujuannya mau kemana? Oh ini Pak, mau ngambil barang Pak ke Pantai Sinar. Dekat sini nggak jauh. Dengan adanya buruh begini keganggu nggak, Bang? Ya gimana ya? Aduh, ya namanya juga macet. Emang gimana ya? Ya terima aja lah. Usai melakukan aksi blokir jalan, massa buruh bergerak ke daerah Bantar Gebang yang merupakan wilayah sejumlah industri di Kota Bekasi guna melakukan sweeping. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Rahmat Hidayat melaporkan. Kawasan bantaran sungai di Jakarta Selatan terendam banjir akibat luapan Kali Ciliwung sejak Kamis dini hari. Banjir merendam permukiman hingga setinggi 3 meter di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ratusan rumah di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir Kamis pagi. Ketinggian air berkisar dari 1 meter hingga 3 meter di titik paling rendah. Banjir disebabkan luapan Kali Ciliwung akibat air kiriman dari kawasan hulu. Sebagian warga telah mengungsi, sementara sebagian lainnya bertahan di lantai 2 rumah. Ini yang pertama tinggi sampai di atas itu pintu, yang kedua sampai di sini, yang ketiga ya ini. Luapan Kali Ciliwung juga mengakibatkan banjir di kawasan Jalan Bina Warga, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Banjir dengan ketinggian 60 cm hingga 1 meter membuat aktivitas warga terganggu. Sebagian warga telah mengungsikan barang berharga ke tempat lebih tinggi. Tadi informasinya itu dari mulai jam 7.30 itu ada informasi di WA Group ya, bahwa ketinggian Katulampa, Depok, dan Manggarai itu sudah diinformasikan. Kebetulan tadi mulai naik itu sekitar jam 3 pagi subuh, itu air udah mulai naik.
Pada Rabu malam, debit pantauan di Bendung Katulampa Bogor, debit air melonjak hingga ketinggian 160 cm atau status siaga 2. Potensi banjir kiriman dari Sungai Ciliwung telah diinformasikan kepada warga di bantaran sungai melalui pesan elektronik. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Kecelakaan maut melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Solo Sragen, Karanganyar, Jawa Tengah. Seorang pengendara motor tewas dengan luka berat di kepala. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Solo Sragen, tepatnya Desa Kemir, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar. Kecelakaan bermula saat pengemudi Elf menerobos lampu merah di Simpang 4 Kebak Kramat, menabrak 2 mobil dan 2 sepeda motor. Mobil Elf terguling setelah menabrak bangunan semi permanen di pinggir jalan. Seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan tersebut. Mobil Elf ternyata tengah dikejar polisi. Mobil Elf sempat menyenggol kendaraan di eksit tol Klodran dan di tengah perjalanan bersenggolan dengan mobil lainnya. Patroli polisi yang menerima laporan mengejar mobil Elf hingga keluar tol Karanganyar mengarah Sragen. Sempat bertabrakan atau menyenggol di eksit tol Klodran. Setelah itu jalan masuk tol, di tengah-tengah perjalanan menyenggol lagi mobil. Ada mobil R3 yang senggol, terus keluar tol Kebak Kramat, Karanganyar, belok kiri arah Sragen. Di sana dikejar sama JSN, patroli JSN, kebetulan melintas ada patroli JSN. Kepolisian telah mengamankan pengemudi Elf untuk dimintai keterangan. Tim Dokes Polres Karanganyar juga memeriksa kondisi pengemudi dan menyatakan negatif narkoba. Namun pengemudi Elf diduga mengonsumsi miras saat mengendarai mobil. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Seorang pelaku spesialis pencurian sepatu di rumah kos diringkus unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebelum ditangkap, pelaku dilaporkan korban telah mencuri belasan pasang sepatu bermerek. Inilah belasan sepatu bermerek yang dicuri di sebuah rumah kos di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Belasan sepatu ini merupakan milik para penghuni kos yang bernilai jutaan rupiah. Aksi pencurian ini pun terekam CCTV. Pelaku berinisial DFM yang beraksi seorang diri mencuri belasan pasang sepatu dengan 2 buah karung dan kabur menggunakan ojek online. Namun pelaku langsung ditangkap tak lebih dari 2 jam usai adanya laporan dari korban. Menurut polisi, pelaku merupakan spesialis pencurian sepatu di rumah kos dan ditangkap saat berusaha menjual sepatu melalui COD dengan polisi yang menyamar. Pelaku dijerat ancaman penjara 7 tahun. Pemirsa, dugaan malpraktek saat sunatan massal orang tua korban lapor ke Polda Sumatera Selatan. Akibat kejadian ini, korban mengalami kesulitan buang air kecil. Didampingi kuasa hukumnya, ayah korban, warga Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, mendatangi Polda Sumatera Selatan. Mereka datang untuk membuat aduan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Laporan didasari atas dugaan malpraktik yang dilakukan oleh bidan saat sunatan massal yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Alat kelamin AL 8 tahun terpotong saat mengikuti sunatan massal di Desa Masambulau, Kelurahan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat. Setelah terjadi sunatan massal, rupanya alat kelaminnya terpotong. Maka dari itu, saya sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya-upaya hukum terkait anak anak ini sebagai korban, ya, tanggung jawaban dari pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan sunatan massal tersebut. Dan kami terima pengaduan dari masyarakat. Jadi setelah itu langkah kami selanjutnya mungkin kami akan memproses pengaduan tersebut, karena setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat wajib kami proses. Jadi nanti kami akan kembangkan, kami akan periksa saksi-saksi,
kemudian kami mungkin akan tentukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Akibat kejadian ini korban mengalami kesulitan buang air kecil. Sebelumnya keluarga telah membawanya ke rumah sakit, namun dokter menyatakan alat kelamin yang terpotong itu tidak bisa disambung lagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Seorang perenang cilik menangis usai gagal menjadi juara dalam sebuah kejuaraan renang di Sleman, Jawa Tengah. Pasalnya dalam video yang direkam orang tua, sang anak berhasil finish di posisi kedua. Dalam video yang viral di sosial media, nampak seorang anak yang menangis usai mengikuti kejuaraan renang di Sleman, Jawa Tengah. Egi, 9 tahun, tak dapat menahan kesedihannya karena gagal menjadi juara usai diduga alami kecurangan saat mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Popkap Sleman. Detik-detik Egi finish di nomor 100 meter gaya bebas putra ini pun terekam kamera orang tua. Dalam rekaman tersebut, perenang cilik ini berhasil menjadi yang tercepat kedua. Namun saat pengumuman pemenang, nama Egi justru menghilang dan tidak mendapatkan medali apapun. Meski orang tua telah mengajukan protes, namun keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat dengan alasan yang berhak protes hanyalah tim official peserta lomba. Ketika waktu hasil akhir di acara perlombaan tersebut, saya dan beberapa teman-teman rekan itu melihat bahwa anak saya itu finish ke nomor kedua. Jadi kami sudah berharap ibaratnya pada waktu itu dapat juara 2 kan seperti itu. Nah tiba-tiba pada waktu pengumuman itu pada 100 meter gaya bebas anak saya tidak disebutkan, maka saya mengajukan protes. Itu kesalahan juga dari beberapa pihak ya, maksudnya bukan hanya dari panitia atau tapi ada beberapa pihak yang harusnya semua dikoordinasikan. Kalau lomba antar klub kan sudah dikoordinasikan pelatihnya siapa, ofisialnya siapa. Jadi ada yang ikut TM, technical meeting. Saat technical meeting itu nanti dijelaskan peraturan dan lain-lain dan peraturan protes seperti apa. Kasus ini masih dalam proses mediasi oleh pihak Dispora Kabupaten Sleman. Meski tak dapat medali di nomor 100 meter gaya bebas putra, Egi mendapatkan medali perunggu di nomor 50 meter gaya bebas putra. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia akan mengoperasikan sebanyak 34 kereta api tambahan dengan total tempat duduk mencapai 312.000 tempat duduk. PT Kereta Api Indonesia akan mengoperasikan sebanyak 34 kereta api tambahan dengan total tempat duduk mencapai 312.000 tempat duduk. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024. Sejumlah kota tujuan yang paling banyak diminati calon penumpang yakni Bandung, Solo, Surabaya, dan Malang. Sebanyak 34 kereta api tambahan pada periode angkutan Natal dan Tahun Baru ini. Tiket kereta api tambahan tersebut sudah dapat dipesan mulai tanggal 29 November melalui aplikasi Akses by KAI, web kai.id maupun di seluruh channel-channel penjualan resmi lainnya. Tempat duduk yang tersedia pada kereta api tambahan itu ada sekitar 312.000 tempat duduk. Berdasarkan data pada tanggal 29 November, sebanyak 550.000 tiket atau 24% dari total 2,3 juta tiket yang disediakan PT KAI pada momen Natal dan Tahun Baru 2024 telah ludes terjual. Angka tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring penjualan tiket yang masih berlangsung. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, pada hari ketiga kampanye, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri seminar wawasan kebangsaan atau MUBES ke-9 Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia di Gereja Bethel Indonesia Mawar Sharon, Jakarta Utara.
Dalam paparannya, Anies Baswedan menjelaskan persatuan yang sesungguhnya harus ditopang rasa keadilan serta masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan yang sama. Capres yang maju bersama Cawapres Muhaimin Iskandar ini menyoroti prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama bagi seluruh umat beragama, termasuk bantuan operasional tempat ibadah bagi tempat-tempat ibadah semua agama dan untuk para pekerja rumah ibadah. Anies menambahkan setiap pemimpin harus memiliki jiwa dan semangat melindungi dan menjamin seluruh warga termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sementara itu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran belum juga melakukan kampanye. Di hari ketiga, Gibran menghadiri pisah sambut Sekta Solo. Cawapres Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan tugasnya sebagai wali kota Solo seperti biasa. Gibran menghadiri pisah sambut Sekda Solo di Balai Tawang Arum, Pemkot Solo, Kamis kemarin. Menurut Gibran, mengurus Sekda yang baru ini penting dilakukan sehingga menjadi prioritas. Ini krusial untuk Pemkot lebih memprioritaskan dibandingkan dengan kampanye. Pada kegiatan ini, Gibran juga menyerahkan asuransi kematian bagi PNS atau keluarga PNS yang meninggal dunia. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah atau tahun 2024 senilai 93,4 juta rupiah. Dengan per jemaah haji dikenakan biaya sekitar 56 juta rupiah. Keputusan diambil dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qoumas saat menyepakati asumsi dasar BPIH tahun 1445 Hijriah di gedung DPR pada Senin kemarin. Dan berikut informasinya yang kami ulas melalui infografik dengan judul Ongkos Naik Haji Naik di tahun 2024. Ya, ini dia pemirsa. Panja BPIH menyepakati besaran BPIH atau biaya haji 2024 sebesar 93,4 juta rupiah. Dari jumlah itu, per jemaah haji reguler dikenakan membayar BPIH sekitar 56 juta rupiah. Sementara penggunaan nilai manfaat per jemaah sekitar 37,3 juta rupiah. Melalui skema ini, penggunaan dana nilai manfaat haji secara keseluruhan sebesar 8,2 triliun rupiah. Sementara jumlah masa tinggal jemaah selama penyelenggaraan haji yakni 41 hari. Dan jumlah makan jemaah selama di Mekah sebanyak 84 kali dan di Madinah sebanyak 27 kali. Informasi berikutnya pemirsa. Rincian komponen biaya haji 2024. Ini dia rincian pemirsa dengan rata-rata biaya per jemaah haji reguler sebesar 56 juta rupiah atau sebesar 60%. Maka biaya meliputi diantaranya ini dia biaya penerbangan sebesar 33,4 juta rupiah. Lalu akomodasi di Mekah, sebagian akomodasi di Madinah sekitar 23,8 juta rupiah. Biaya hidup atau living cost dan biaya visa. Sisanya akan diambil dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar 37,3 juta rupiah atau sebesar 40%. Meliputi diantaranya komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di luar negeri dan komponen biaya penyelenggaraan haji di dalam negeri. Ini dia rincian pemirsa. Selanjutnya kita akan membahas hal lain yang juga tentunya menarik. Setiap tahunnya ongkos naik haji memang terus meningkat pemirsa. Seperti di tahun 2017 kita lihat biaya haji per jemaah itu 34,89 juta rupiah. Dengan nilai manfaat 26,90 juta rupiah dan total BPIH 61,79 juta rupiah. Dan di tahun berikutnya biaya haji per jemaah 35,24 juta. Lalu dengan nilai manfaat 33,72 juta rupiah dan total BPIH 68,96 juta rupiah. Dan di tahun 2019, biaya jemaah haji 35,24 juta rupiah dengan nilai manfaat 33,92 juta rupiah. Dan di 2022, biaya jemaah 39,89 juta rupiah dengan nilai manfaat 57,91 juta rupiah.
Dan tahun ini biaya per jemaah haji mencapai 49,81 juta rupiah dengan nilai manfaat 40,24 juta rupiah. Selama ini biaya haji para jemaah dibantu dengan pembayaran melalui nilai manfaat. Nilai manfaat diambil dari dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji lewat investasi uang pendaftaran peserta haji dan keuntungannya dipakai untuk memberikan subsidi ke jemaah haji. Di luar itu, biaya haji di Indonesia tiap tahunnya terus naik seiring peningkatan pelayanan haji yang diberikan. Diharapkan kenaikan ongkos haji tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk mendaftarkan diri melaksanakan ibadah haji. Kembali di seputaran news pagi, pemirsa, Presiden Joko Widodo berangkat menuju Uni Emirat Arab untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau World Climate Action Summit yang berlangsung di Dubai. Indonesia akan kembali menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Sejumlah menteri dan pejabat negara mengantarkan keberangkatan Presiden Joko Widodo ke Uni Emirat Arab atau UEA di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Jokowi akan hadir dalam konferensi tingkat tinggi atau World Climate Action Summit yang berlangsung di Dubai. KTT yang disponsori PBB ini akan dihadiri ribuan peserta dari sejumlah negara untuk menyuarakan penguatan komitmen nyata terhadap perubahan iklim dunia. Konferensi ini diharapkan dapat menghasilkan aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu dunia. Indonesia bertekad untuk mencapai target mengurangi emisi dalam rangka mencapai target net zero emission. Presiden Jokowi selanjutnya juga akan menghadiri acara terkait transformasi food system KTT G77 plus Cina serta melakukan sejumlah pertemuan bilateral. Kembali ke informasi dalam negeri, jelang akhir tahun, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok naik di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur. Harga beras naik 30% dari Rp10.000 per kilogram kini menjadi Rp13.000 per kilogram. Pantauan di pasar tradisional Larangan Sidoarjo, Jawa Timur mendapati harga sejumlah komoditas bahan pokok seperti beras, gula, dan telur merangkak naik. Harga telur ayam naik menjadi Rp24.000 dari sebelumnya Rp22.000 per kilogram. Harga gula naik dari Rp14.000 per kilogram menjadi Rp16.500 per kilogram. Kenaikan harga cukup tinggi terjadi pada beras premium yang kini dijual paling murah Rp13.000 dari semula Rp10.000 per kilogram. Harga gula sekarang berapa, Pak? 16.200. Bulan 10 kemarin 14.500. Ada kenaikan sekitar Rp2.000 berarti ya. Ada komplain nggak sih, Pak, dari pelanggan jenengan? Nggak ada ya? Terus harga beras berapa, Pak? Paling murah 13.000. Per kilo 24. Kopi selalu macam. Untuk permintaan ada komplain nggak, Om? Kenaikan harga telur ini? Kan naik sih dengan standar. Kenaikan harga ini diprediksi akan terus terjadi hingga mendekati peringatan Natal dan Tahun Baru. Menurut pedagang, kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok rutin terjadi setiap akhir tahun. Pedagang berharap stok dan pasokan barang kebutuhan pokok ini tetap stabil. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas termasuk beras dan cabai masih mahal. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai rawit menembus Rp110.000 per kilogram. Berikut laporan Faisal Rinaldi dan Seto Pratomo. Pemirsa, jelang akhir tahun 2023 atau jelang Hari Raya Natal, memang untuk harga kebutuhan bahan pokok ini merangkak naik. Dari pantauan kami di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, memang yang masih menjadi sorotan adalah harga cabai dan juga harga beras. Nah, untuk harga cabai di sini memang menyentuh di angka Rp110.000 untuk per 1 kilogramnya. Dari pantauan kami di sini untuk harga cabai rawit merah ini, untuk harganya adalah Rp110.000 untuk per 1 kilogramnya. Dan sebelumnya
adalah harga Rp80.000 untuk per 1 kilogramnya. Sementara itu untuk harga cabai merah keriting saat ini dibanderol dengan harga Rp90.000 untuk per 1 kilogramnya, padahal sebelumnya hanyalah seharga Rp60.000 untuk per 1 kilogramnya. Dan untuk cabai rawit hijau saat ini dibanderol dengan harga Rp60.000 untuk per 1 kilogramnya. Sementara itu menurut para pedagang di sini yang kami tanyakan tadi memang mengatakan bahwa naiknya atau melambungnya tinggi harga cabai ini dikarenakan musim kemarau panjang yang mengakibatkan gagal panen dan juga pasokan dari daerah-daerah pemasok ini hanyalah sedikit sehingga harga dari cabai ini dinaikkan. Sementara itu untuk harga beras sendiri saat ini masih cukup tinggi, di mana harga untuk beras premium saat ini mencapai Rp14.000 untuk per 1 liternya. Sementara untuk beras dengan kualitas rendah ataupun yang paling murah dibanderol dengan harga Rp10.000 untuk per 1 liternya. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok ini dikeluhkan oleh para pedagang ataupun sejumlah pedagang yang ada di sini dan juga dikeluhkan oleh para pembeli dikarenakan harga yang dipatok saat ini bisa dikatakan cukup mahal. Dan memang para pedagang mengharapkan agar nantinya harga cabai dan juga harga kebutuhan bahan pokok lainnya bisa segera stabil. Dari Jakarta, Faisal Radali, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur tengah mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan mobil siaga desa. Diduga sejumlah kepala dinas dan kepala desa terlibat korupsi 393 mobil. Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ani Pujiningrum, dan Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Arwan, menolak memberikan keterangan saat keluar dari ruang pemeriksaan. Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro menyelidiki dugaan korupsi pengadaan mobil siaga desa. 3 kepala dinas, diantaranya Dinas Sosial, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, serta Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Bojonegoro telah dimintai keterangan. Penyidik juga memeriksa belasan kepala desa dan kecamatan serta dealer tempat pembelian mobil siaga desa. Kejaksaan Negeri Bojonegoro mencium dugaan korupsi pengadaan 393 unit mobil siaga desa dengan total anggaran lebih dari 98 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Bojonegoro 2022. Diduga ada selisih harga pembelian mobil mencapai 128 juta rupiah per unit. Terkait pengadaan mobil siaga di Kabupaten Bojonegoro. Berarti sudah ada 3 kepala dinas yang dipanggil terkait mobil siaga? Ya, sudah ada 3, Bapeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Sampai saat ini ada berapa saksi yang sudah diperiksa? Diperiksa lebih dari 20 saksi. Kabar gembira datang dari Taman Nasional Waikambas, Lampung. Seekor anak badak Sumatera lahir di Suakarino, Sumatera, Taman Nasional Waikambas. Ini menjadi kelahiran badak Sumatera kedua di tahun 2023. Satu ekor anak badak berjenis kelamin jantan lahir di Suakarino, Sumatera, Taman Nasional Waikambas, Provinsi Lampung. Anak badak jantan ini dilahirkan induk badak Sumatera berusia 7 tahun bernama Delila. Delila melahirkan anaknya pada Sabtu 25 November pada hari kehamilan ke-460 hari, lebih cepat 10 hari dari waktu yang diperkirakan. Kelahiran anak badak ini merupakan kelahiran kedua badak Sumatera di tahun 2023. Sebelumnya telah lahir badak betina dari indukan badak ratu pada bulan September. Delila ini melahirkan itu kan secara alami tanpa bantuan tim dokter gitu. Dan alhamdulillah anak dan induknya sehat itu kan sekarang, dan dari hari kemarin sejak lahir sampai sekarang udah bisa ya berdiri tegak dan menyusu ke induknya. Kondisi induk dan anak badak terpantau baik. Saat ditemukan, berat badan anak badak tersebut mencapai 25 kg. Upaya pelestarian semi alami oleh Suakarino Sumatera Taman Nasional Waikambas telah menghasilkan 5 individu badak Sumatera yang lahir sejak tahun 2012. Dari Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Ferry Syahputra melaporkan. Akibat kemarau dan El Nino, intensitas kemunculan embun es di Dieng, Jawa Tengah makin tinggi. Hasil pengamatan dan penelitian BMKG, embun es Dieng memiliki karakteristik unik karena kemunculannya dekat dengan permukiman.
Embun es atau frost di kawasan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah menjadi fenomena langka sehingga menyedot perhatian wisatawan. Kemunculan embun es pada puncak musim kemarau meletupkan penasaran warga. Kemunculan embun es Dieng terjadi di area komplek objek wisata Candi Arjuna dan sejumlah titik di perbukitan Dieng. Pada September dan Oktober lalu, intensitas kemunculan embun es terbilang cukup tinggi. BMKG menjelaskan kemunculan embun es Dieng memiliki karakteristik unik. Area lokasi yang dekat dengan akses dan permukiman menjadikan fenomena alam tersebut menjadi daya tarik wisata. Justru awan-awan banyak, hujan banyak, sehingga tadi ketika awan banyak itu malah mengurangi potensi terjadinya frost. Karena tadi syarat frost tadi radiatif cooling, awannya harus clear. Jadi panas yang dilepaskan oleh bumi akan langsung ke angkasa. Kalau dia ada awan, maka awan akan mantul balik lagi sehingga hangat gitu ya. Nah, tahun 2023 itu El Nino. Embun es Dieng tahun 2023 sering muncul akibat fenomena El Nino. BMKG pun memasang aplikasi agar wisatawan yang datang ke Dieng bisa memantau secara digital potensi atau kemungkinan munculnya embun es Dieng. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Para pelaku usaha kuliner tak ada habisnya untuk terus melakukan inovasi. Apa jadinya jika kuliner Eropa dipadu-padankan dengan cita rasa Nusantara? Ya, steak ikan tuna dengan saus rawon khas Jawa Timur dijamin akan menggoyang lidah Anda. Dan berikut liputannya. Inilah steak ikan tuna saus rawon yang sedang hits di kota Semarang. Inovasi kuliner ini mempertahankan kelembutan dan kelezatan ikan dengan memberikan sentuhan eksotis pada bumbu rempah-rempahnya. Inspirasi menu unik ini berawal dari keinginan menyajikan kuliner yang sudah dikenal dengan cara yang lebih segar dan menarik. Kemudian terciptalah hidangan dengan bumbu-bumbu rempah khas rawon serta ikan tuna segar. Setelah saus rawon dibuat, goreng ikan tuna hingga kecoklatan. Sementara itu untuk proses penyajian, tambahkan telur asin yang menjadi ciri khas rawon. Agar tampilan lebih cantik, tambahkan potongan jeruk lemon, bunga telang, dan potongan tomat. Baru pengalaman pertama ya untuk mencicipi steak dengan daging tuna, tapi sausnya berbeda dari yang biasanya gitu. Kalau yang biasanya kan kita biasanya brown sauce atau mushroom sauce, tapi di sini kita disajikan dengan saus tradisional yaitu dengan cita rasa rawon begitu. Jadi suatu pengalaman yang baru sih buat saya untuk mencicipi makanan ini. Dua budaya yang berbeda, Western, Itali khususnya dengan rawon dari Jawa Timur. Kita padu-padankan sehingga menghasilkan bahwa makanan tradisional itu tidak hanya bisa dikemas dengan platingan yang gitu-gitu aja, tapi kita bisa bikin lebih wah. Jadi kita juga bisa mengenalkan budaya Indonesia, bahwa makanan Indonesia juga bisa ditampilin lebih menjual nih daripada yang di biasa. Steak ikan tuna saus rawon tak hanya menyajikan cita rasa yang unik, tetapi juga memberikan alternatif kuliner yang sehat. Ikan tuna kaya akan nutrisi dan asam lemak omega 3, sehingga memberikan manfaat kesehatan tambahan bagi yang mengkonsumsinya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto melaporkan. Menyambut Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2023, perusahaan e-commerce kembali menggelar Festival 12.12 dengan promo hingga 50%. Festival berlangsung hingga 12 Desember mendatang dan dimeriahkan konser musik di 3 kota. Menyambut Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas, Lazada Indonesia memperkenalkan Lazada Festival 12.12. Peluncuran dihadiri Menteri Parekraf Sandiaga Uno serta artis Isyana Saraswati dan Maudy Ayunda. Festival diawali beragam booth dan permainan, diantaranya beauty room, bedroom, glam room, dan trampolin.
Festival 12.12 akan digelar di 3 kota, yakni Jakarta, Surabaya, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Festival dibuka mulai 1 Desember hingga 12 Desember mendatang. Adalah salah satu inisiatif Lazada untuk menunjukkan komitmen kita bahwa kita selalu ingin memberikan sesuatu ke dalam hidup konsumen. Kali ini kita ingin memberikan keseruan sebagai bagian dari festival belanja Lazada di akhir tahun. Kita bangga karena ini bagian daripada Bangga Buatan Indonesia, di mana kita on-board targetnya 30 juta UMKM kita di ekosistem ekonomi digital di tahun 2024. Tapi Bangga Buatan Indonesia, beli produk lokal Indonesia dan pakai produknya. Karena semakin kita sering pakai, kita akan bisa beri masukan kepada para brand owner, oh ini kurangnya di sini. Dengan tawaran promo hingga 50%, Festival Lazada 12.12 tahun ini diharapkan memenuhi pengalaman dan ekspektasi masyarakat dalam berbelanja di Lazada. Lazada mendukung penuh Harbolnas agar selalu menjadi momentum pelaku usaha untuk mendulang keuntungan berlipat. Sementara bagi konsumen, Harbolnas menjadi kesempatan untuk mendapatkan barang impian dengan harga terbaik. Dari Jakarta, Syahreza Zanski dan Damar Wicaksono melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia dan berkomitmen memberikan kebebasan beribadah dan mendirikan tempat ibadah. Sementara Cawapres Mahfud MD menemui simpatisan anak muda di peresmian Posko Sahabat Mahfud Muda Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan menggunakan kemeja hitam, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, datang dalam acara Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia di GBI Mawar Sharon, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ganjar menekankan pentingnya kebebasan beribadah karena menjadi fokus penting untuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Dalam pidatonya, Ganjar juga menginginkan kebebasan beribadah serta pendirian rumah ibadah bisa lebih dipermudah, khususnya untuk umat Kristiani. Yang pertama tentang kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Tentu ini penting menjadi catatan kita carikan solusi. Prinsipnya harusnya tidak boleh ada mundur. Karena sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin kepada kita semua untuk beribadah. Sementara Cawapres Mahfud MD bertemu dengan sahabat Mahfud Muda di Posko Mahfud Muda Tengku Umar, Jakarta Pusat. Pendirian Posko Mahfud Muda sekaligus untuk tempat pertemuan anak muda yang ingin bertukar pikiran dengan Mahfud MD untuk melangkah lebih maju. Mahfud juga mengatakan pendirian Posko Mahfud Muda ini bukan bagian dari kampanye, melainkan pendirian kantor seperjuangan. Hari ini adalah hari dinas bagi saya, jadi saya tidak hadir kegiatan kampanye. Meskipun kalau media massa apapun yang dilakukan oleh seorang kontestan itu lalu dianggap kampanye. Tapi hari ini saya serius. Pertama, tadi saya memberi kuliah umum tentang hukum dan penegakan etika di dalam berpolitik. Itu di Universitas Bung Karno. Dalam kesempatan itu, Cawapres nomor urut 3 ini juga menyempatkan diri untuk bermain tenis meja bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Solidaritas Nahdien dan jaringan alumni PMII pendukung Ganjar Mahfud atau Sapu Jagat mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Secara khusus, Sapu Jagat menilai Mahfud MD merupakan sosok yang jujur, sederhana, dan amanah. Solidaritas Nahdien dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pendukung Ganjar dan Mahfud atau Sapu Jagat mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi dipimpin Ketua Sapu Jagat dan dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo serta Yeni Wahid yang merupakan anggota Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud sekaligus perwakilan Mahfud MD. Yeni Wahid menegaskan deklarasi solidaritas Sapu Jagat merupakan pengobar semangat untuk memenangkan duet Ganjar dan Mahfud MD pada Pilpres 2024.
Ini sesuatu yang berharga karena mereka adalah penggerak-penggerak di masyarakat. Mereka punya jaringan akar rumput yang sangat luas dan mereka adalah orang-orang yang mengerti suara hatinya umat Islam di Indonesia. Nah, jadi ketika mereka menyatakan dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud, ini tentu menjadi penyemangat bagi kita semua. Sementara dalam paparannya Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyatakan melalui program visi dan misinya, pasangan Ganjar dan Mahfud MD merupakan pemimpin yang tepat menuju Indonesia sejahtera. Tidak ada cara lain, yaitu harus mempercepat pertumbuhan masyarakat kecil menjadi naik kelas lebih cepat. Pertanyaannya, dari 3 paslon, siapa yang paling cocok? Ganjar Mahfud. Yang paling cocok Ganjar Mahfud. Pasti, itu yang juga merupakan keputusan Partai Perindo untuk bekerjasama politik dengan 3 partai lainnya, PDIP, P3, dan Seluruh relawan harus memiliki keyakinan dan militansi sebagai salah satu prasyarat memenangkan duet Ganjar dan Mahfud MD. Dari Jakarta, Aulina Aisyah dan Muhammad Fakih melaporkan. Rapat tinggiwan pertama dalam masa kampanye digelar tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud di gedung TPN MNC Center Menteng, Jakarta Pusat. Rapat mendengarkan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan menyusun langkah strategis di masa kampanye. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin langsung rapat TPN Ganjar Mahfud di gedung TPN MNC Center Menteng, Jakarta Pusat. Rapat yang dihadiri pimpinan partai politik koalisi ini mendengarkan langsung arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Rapat perdana pada masa kampanye ini untuk menyusun langkah strategis pada saat kampanye dalam upaya memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Kami mendengarkan, kemudian kami para pimpinan parpol memberikan arahan kepada mereka. Karena sekarang kan sudah masuk masa kampanye. Jadi termasuk antara lain juga strategi kampanye, juga pembagian tugasnya dan lain sebagainya. Rapat TPN akan terus rutin dilakukan untuk semakin mematangkan barisan pemenangan Ganjar Mahfud dalam menggemakan visi misi Capres dan Cawapres nomor urut 3 ini. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.